Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Alaida Rahmat dari kelas 12 IPS 1. Saya akan melakukan presentasi tentang penyakit menular seksual. Pengertian penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit infeksi yang menyebar dari hubungan intim atau aktivitas seksual lain. Penyakit menular seksual ini juga dikenal dengan istilah infeksi menular seksual atau IMS dan penyakit kelamin atau venereal disease. Umumnya, penyakit seksual cepat menular karena seseorang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Penyakit seksual ini melibatkan mulut, anus, vagina, dan penis. Penyakit ini terkadang bisa ditularkan bukan hanya dari aktivitas seksual, melainkan juga bisa ditularkan melalui transfusi darah dan juga ibu hamil. Kalau lewat transfusi darah ditularkan melalui penggunaan jarum suntik bekas seseorang yang mempunyai penyakit menular seksual. Sedangkan kalau dari ibu hamil, rentan menularkan penyakit menular seksual kepada bayinya. Umumnya, penyakit menular seksual yang diderita ibu hamil akan menular melalui proses menyusui. Macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama itu ada berdasarkan virus. Apa aja sih penyakit menular seksual yang berdasarkan virus? Itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada herpes simplex. Tanda-tandanya adalah lecet, bisul, dan luka di daerah kelamin. Nah, yang kedua itu ada human papillomavirus. Ini tuh kutil yang berkembang di daerah kelamin yang berwarna seperti daging. Dan yang ketiga itu ada virus hepatitis. Virus hepatitis itu adalah peradangan pada hati atau bisa disebut juga liver. Nah, ada berbagai macam virus hepatitis nih atau radang hati seperti hepatitis A, B, C, dan D. Yang kedua, berdasarkan organisme atau bakteri. Itu ada sifilis, munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini biasa bertahan 1-2,5 bulan. Yang kedua itu ada gonore. Gonore itu dikenal dengan kencing nanah yang menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil. Nah, ada juga vaginitis. Gejala vaginitis ini ditandai dengan adanya peradangan pada vagina. Nah, yang sering kita dengar itu ada HIV. HIV ini melumpuhkan kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan penyakit AIDS. Nah, dan juga ada chlamydia. Chlamydia infeksi yang menyerang saluran kencing, leher rahim, dan saluran indung telur. Ada juga granuloma inguinal, ditandai munculnya benjolan dan luka di selangkangan, penis, anus, dan skrotum. Nah, yang terakhir itu ada chancroid, penyakit yang menyerang bagian genitalia, yaitu alat kelamin. Yang ketiga, berdasarkan parasit. Penyakit menular seksual berdasarkan parasit yaitu trichomoniasis. Penyakit ini menimbulkan keputihan pada wanita, tetapi penyakit ini juga tidak menimbulkan gejala. Nah, ada juga pediculosis pubis, parasit yang hidup di daerah berambut. Yang keempat, berdasarkan jamur. Yang pertama itu ada Tinea cruris, ditandai dengan ruam merah yang terasa, gatal pada kulit yang terinfeksi. Nah, ada juga candidiasis, ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Langkah-langkah pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama, hindari berganti-ganti pasangan. Kebiasaan berganti-ganti pasangan seksual dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan vaksin hepatitis B untuk kutil kelamin serta kanker serviks. Vaksin HPV direkomendasikan umur 9-26 tahun. Sementara vaksin hepatitis B direkomendasikan pada bayi lahir dalam kurun waktu 24 jam. Nah, yang ketiga itu lakukan sunat. Sunat terbukti dapat mengurangi resiko terkena HIV sebanyak 60%. Sunat juga dapat mengurangi resiko terkena penyakit menular seksual seperti herpes genital dan infeksi HPV.
Nah, yang keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dan perilaku seksual pada wanita muda dapat meningkatkan resiko terkena HIV dan penyakit menular lainnya. Nah, yang kelima itu teliti sebelum melakukan perawatan yang menggunakan jarum. Untuk mencegah penyakit menular seksual, selalu pastikan semua barang yang akan dimasukkan ke dalam tubuh seperti jarum suntik harus benar-benar steril dan belum pernah dipakai. Gejala penyakit menular seksual. Gejala penyakit menular seksual yaitu 1. Alat kelamin mengeluarkan cairan. Biasanya gejala penyakit ini terjadi pada pria, yaitu Mr. P mengeluarkan zat atau cairan asing yang tidak normal. 2. Alat kelamin terasa gatal. Pada wanita, penyakit seksual dapat menyebabkan Miss P terasa gatal atau panas. 3. Nyeri saat buang air kecil. Rasa sakit atau panas terbakar pada saat buang air kecil. Pada pria, rasa sakit saat buang air kecil disertai dengan keluarnya nanah kental berwarna kuning hijau dari mulut saluran kencing. 4. Keputihan yang tidak normal. Miss P mengeluarkan keputihan dalam jumlah banyak, berbau amis, dan berwarna putih kehijauan serta kuning dengan bercak darah. Penyebab penyakit menular seksual. Lebih dari 30 jenis bakteri, virus, dan parasit yang diketahui ditularkan melalui hubungan seks. Sebagian besar organisme penyebab PMS ditularkan melalui aktivitas seks vaginal, anal, dan oral. Beberapa infeksi juga dapat ditularkan dengan cara non-seksual seperti melalui darah atau produk darah. Selain itu, infeksi dapat ditularkan melalui kontak kulit. Pengobatan penyakit menular seksual. Yang pertama ada obat antibiotik, digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Antibiotik metronidazole dapat membunuh parasit pada penyakit trichomoniasis. Yang kedua ada obat antivirus. Pengobatan dengan obat ini bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. Jenis obat antivirus untuk herpes genital yaitu acyclovir, famciclovir, dan valacyclovir. Sementara untuk hepatitis yaitu entecavir, interferon, dan lamivudine. Nah, yang ketiga itu ada obat anti jamur. Dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke vagina seperti nystatin dan clorimazole. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.